Shalom, selamat hari Minggu dan selamat beribadah untuk kita sekalian. Liturgi ibadah Minggu hari ini kita menggunakan liturgi secara virtual dan bertepatan dengan hari ini juga kita rayakan Hari Reformasi dan Hari Bapak Gereja Kalimantan Evangelis. Baiklah, saya akan bacakan berita jemaat pada hari ini Minggu tanggal 25 Oktober 2020 adalah sebagai berikut. Yang pertama, berita pelayanan ibadah Minggu secara virtual untuk hari ini dipimpin oleh Pendeta Sepnopiana Silitonga STH dan didampingi dari seksi pelayanan Bapa Jemaat GKI Muara Tewe. Yang kedua, berita keuangan. Untuk berita keuangan dari tanggal 18 sampai dengan 23 Oktober 2020 dapat dilihat dalam berita jemaat yang akan dibagikan ke anggota jemaat melewati pengurus lingkungan masing-masing. Poin ketiga, berita ulang tahun. Ulang tahun kelahiran sebanyak 30 orang dan untuk ulang tahun perkawinan sebanyak 1 pasang keluarga. Untuk itu lebih rincinya dapat dilihat dalam berita jemaat. Poin keempat, berita lain-lain. Himbauan kepada warga jemaat GKI Muara Tewe agar dalam masa pandemi COVID-19 ini untuk kita tetap mentaati protokol kesehatan yang sudah disampaikan oleh pemerintah seperti memakai masker, cuci tangan dengan sabun, dengan air mengalir, tidak bersalaman, menjaga jarak, dan menjauhkan diri dari kerumunan orang banyak. Upaya ini dilakukan untuk memutus mata rantai virus corona tersebut. Dan kita doakan supaya virus ini segera berlalu dari kehidupan kita. Demikian berita jemaat untuk kita hari ini. Selamat beribadah dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, salam sejahtera untuk kita semua. Ibadah Minggu kita pada hari ini menggunakan liturgi perayaan Hari Reformasi dan Hari Bapak Gereja Kalimantan Evangelis Minggu 25 Oktober 2020 dengan tema Aku adalah Alfa dan Omega, bandingkan Wahyu 22 ayat 12 sampai 13 dengan subtema Beritakanlah Injil. Shalom, selamat bertemu dalam persekutuan kasih. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja yang telah memimpin dan menuntun gerejanya melintasi zaman, serta memperbaharui gereja untuk menyadari fungsi dan peranan supaya kehadiran gereja menjadi berkat. Panggilan gereja adalah memberitakan keselamatan bagi semesta, kiranya selalu berkorban dalam hati umat percaya dan menjadikan kita sebagai jemaat misioner. Hari ini persekutuan kita adalah dalam rangka perayaan Hari Reformasi Gereja sekaligus merayakan Hari Bapa GKE dengan subtema Beritakanlah Injil. Melalui kedua perayaan ini kita berharap panggilan gereja yaitu bersaksi, bersekutu dan melayani semakin dinyatakan di tengah dunia, terutama kita saat ini di dunia menghadapi masa sulit di tengah pandemi COVID-19.
Marilah kita berdiri menghadap Tuhan, menyanyikan pujian baginya. Jemaat menyanyi dari PKJ nomor 105 ayat 1 dan 3. Gereja bagai bahtera. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang. Mengamuklah samudera dan badai menderu. Gelombang zaman menghempas yang sulit ditempuh. Penumpang pun bertanyalah selagi berjerit, betapa jauh di manakah labuhan abadi. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Gereja bagai bahtera diatur awaknya. Setiap orang bekerja menurut tugasnya. Semua satu padulah setia bertekun demi tujuan tunggalnya yang harus ditempuh. Roh Allah yang menyatukan, membina, membentuk di dalam kasih dan iman dan harap yang teguh. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Sidang jemaat Tuhan, kita tak habiskan persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jemaat Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Nas pembimbing bagi kita, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Mari kita menyanyikan pujian Bapa Engkau sungguh baik.
memasuki doa syukur. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hari ini kami bersyukur atas anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus yang telah mempercayakan kabar keselamatan itu disampaikan melalui gerejamu di sepanjang zaman. Berkatilah seluruh umat yang mempercayaimu di dunia ini, yang teraniaya karena namamu, dan terus memperbaharui diri ke arah kesempurnaan Bapa. Kami percaya kasih karunia Tuhan adalah anugerah yang telah menyelamatkan kami di bumi dan di surga kelak. Pada hari ini juga kami memohon, berkatilah kiranya semua kaum bapa dalam fungsi dan peran yang ditentukan oleh Allah baginya, sebagai iman di tengah keluarga, pemimpin dan pemberi nafkah. Mampukan mereka untuk menjadi teladan, supaya seisi rumahnya mengenai namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 252 ayat 1 dan 5. Batu penjuru gereja. Pengakuan dosa. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran terhadapnya, karena dalam kelemahan daging kita, dosa berkuasa. Dalam kehidupan keseharian, kita sering melupakan kebenaran Allah dan lebih suka mendirikan kebenaran kita sendiri, serta memaksakan kehendak. Oleh karena itu di hadapan Tuhan, marilah kita mengaku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mengakui bahwa sebagai tubuh Kristus dalam bergereja, kami melupakan bahwa panggilan kami di tengah-tengah di dunia ini adalah untuk membangun persekutuan umat yang sedang melangkah bersama sebagai arak-arakan, di mana kami seharusnya saling memperhatikan dan peduli, baik sebagai persekutuan GKE maupun dalam persekutuan Oikemene bersama gereja di seluruh dunia. Dalam kehidupan bermasyarakat, kami sering gagal menghadirkan gereja yang seharusnya menghadirkan damai di bumi. Terdiam dan seakan tidak mampu berbuat karena kerasnya persoalan yang dihadapi, terutama pada saat yang teramat berat menimpa kehidupan sesama manusia karena penderitaan akibat pandemi COVID-19, persoalan ekonomi, bencana alam, perseteruan dan perselisihan, serta kejahatan yang semakin meningkat,
serta kelayan kami berjuang merawat dan memelihara bumi. Karena itu kami mengaku dengan segenap hati kami, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kami seringkali lalai bahwa hidup bersama dengan orang yang bukan seiman dengan kebinekaan seharusnya merupakan perekat yang menyatukan untuk saling menghormati dan menghargai, juga sebagai orang tua secara khusus seorang bapa. Kami mengakui seringkali merupakan kehendak Tuhan bagaimana kami seharusnya mengasihi istri dan anak-anak, menjadi gembala sehingga dapat memimpin seisi rumah kami kepada keselamatan dan jalan yang benar, memberikan rasa aman serta mencukupkan keperluan rumah tangga, serta memberikan kebahagiaan bagi keluarga kami. Dengarkanlah doa permohonan dan ampunilah dosa kami. Amin. Saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan berita pengampunan dosa bagi setiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besar kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Dengarkanlah akan petunjuk hidup baru bagi semua orang yang telah menerima pengampunan dari Tuhan. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Sidang jemaat Tuhan, saya persilahkan untuk duduk kembali. Pembacaan Alkitab yang akan dibacakan oleh petugas. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini sesuai Nas Almanak GKE terdapat dalam kitab Matius ayat yang ke-22, pasal yang ke-34 sampai yang ke-46 dengan perikop hukum yang terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai Dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Hubungan antara Yesus dan Daud. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, "Apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia?" Kata mereka kepadanya, "Anak Daud." Katanya kepada mereka, "Jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, 'Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu.' Jadi jika Daud menyebut dia Tuhannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya, dan dengan sejak hari itu tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Amin. Menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 49 ayat 1, 3, 4, dan 5. Firman Allah, jayalah. Firman Allah, jayalah sampai
kita memasuki pemberitaan firman Tuhan dan doa syafaat yang akan disampaikan oleh Pendeta Sepnoviana Silotanga STH. Selamat hari Minggu, salam sejahtera untuk kita sekalian. Sidang jemaat Tuhan, kita bersama-sama akan membaca sekaligus merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam ibadah minggu kita ini yang sesuai dengan Nas Almanak Gereja Kalimantan Evangelis dan dalam perayaan Hari Reformasi dan Hari Bapak Gereja Kalimantan Evangelis. Saya pilih dari Ulangan 34 ayat 1 sampai dengan yang ke-12. Namun sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkannya, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Kepada Engkau Allah yang Maha Kudus, kembali kami merendahkan keberadaan hati dan diri kami. Engkau adalah Allah yang kudus, Allah yang mulia, Allah yang senantiasa menyatakan kasih, kemurahan, dan yang selalu boleh memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini, kami kembali boleh ya Tuhan menghadap tahta hadirat-Mu yang kudus di tengah-tengah persekutuan kami. Kami bersyukur pada saat ini ya Tuhan dengan kekuatan dan kesehatan yang Kau limpahkan. Kembali kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan bersama di tengah-tengah persekutuan ini kami akan membaca sekaligus merenungkan sabda-Mu yang kudus. Tuhan, hanya tuntunan hikmat-Mu yang kiranya membuat kami mendapat pengertian yang benar terhadap apa yang Tuhan ingin sampaikan dalam firman ini bagi kami sekalian. Sehingga dari firman ini kiranya kami dikuatkan, diteguhkan, bahkan langkah perjalanan kehidupan kami senantiasa diarahkan untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah melalui hamba-Mu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Ulangan pasal 34 ayat 1 sampai dengan 12 di bawah perikop kematian Musa, demikian firman Tuhan. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisga yang di tentangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manasye, seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat, tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon kurma itu sampai Joar. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburkannya lah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet-peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel dalam hal segala tanda dan mujizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya. Dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Sidang jemaat Tuhan, ada satu peribahasa yang cukup terkenal yang seperti ini. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Khususnya untuk bagian terakhirnya, manusia mengingatkan kita, sidang jemaat yang terkasih, ketika tadi dikatakan manusia mati meninggalkan nama, bahwa ketika satu orang manusia itu tidak lagi ada di dalam dunia ini atau mengalami yang namanya kematian, bukan kekayaan atau kedudukan yang ditinggalkannya yang ada di dunia ini yang diingat orang. Tetapi sidang jemaat yang terkasih, yang sering kali diingat orang adalah nama, yang mengarah kepada bagaimana karakter,
sikap ataupun perbuatan orang itu semasa hidupnya yang akan membekas bagi orang lain, baik itu kenangan akan banyaknya hal-hal baik yang ditinggalkannya, karakter-karakter yang dimilikinya yang baik, ataupun kenangan yang buruk yang ditinggalkannya. Saudara-saudari yang terkasih, bagian firman Tuhan kita pada saat ini pun mau bercerita seperti apa nama yang ditinggalkan Musa saat kepergiannya, atau tadi di dalam Alkitab dikatakan dia mengalami kematian. Diceritakan bahwa dalam kematian Musa ini, orang Israel menjalani 30 hari tangis perkabungan di dataran Moab di dalam ayat yang ke-8. Bahkan Alkitab mencatatkan begitu, menyaksikan bagi kita sidang jemaat yang terkasih di bagian ayat-ayat terakhir, ayat 10 sampai dengan 12, bahwa setelah Musa ini tidak ada lagi nabi yang dibangkitkan dari orang Israel ini yang seperti Musa. Baik itu kedahsyatannya, baik keluar biasaannya, baik bagaimana dia menjalani segala sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan. Dia lakukan segala sesuatunya dengan luar biasa. Waktu masa perkabungan yang cukup panjang, ataupun kesaksian bagian akhir dari nas kita pada saat ini, sedikit banyak mau mengajak kita bersama-sama untuk melihat, saudara-saudari yang terkasih, betapa luar biasa arti keberadaan Musa semasa hidupnya bagi orang Israel dan sebagai alat di tangan Allah untuk melayani umatnya sebagai seorang pemimpin. Musa adalah tokoh sentral dalam peristiwa keluaran dari Mesir. Allah memakai dia dengan luar biasa. Meskipun kalau kita ingat sidang jemaat yang terkasih, di awal-awal panggilannya dia sempat ragu, bahkan agak menolak panggilan Allah terhadap tanggung jawab yang berat, sebab memimpin bangsa Israel ini bukanlah perkara yang mudah. Orang Israel ini terkenal adalah orang-orang yang tegar tengkuk, yang keras kepala, yang sulit untuk diyakinkan, sulit untuk bisa percaya dengan mudah. Tapi ini begitu sulit, begitu sukar sidang jemaat yang terkasih. Tapi akhirnya Musa menerima panggilan dari Allah. Ia menata dirinya, dia mau berubah dirinya, mau dibentuk oleh Allah sampai ia memiliki kemampuan untuk memimpin bangsa itu sampai dengan penghujung hidupnya. Khususnya kurang lebih 40 tahun dalam peristiwa keluaran, ia menjalani kehidupan yang sukar dan rumit bersama dengan bangsa itu. Namun ia sudah dipercayakan Tuhan sebagai pemimpin bangsa itu. Pergulatan besar terjadi, baik dalam pertemuan antara bangsa Israel yang dipimpinnya dengan bangsa lain, dan lebih lagi sidang jemaat yang terkasih, yang sering kali mendatangkan sakit hati bagi Musa ini adalah pergulatannya dengan sikap atau karakter bangsa itu yang sangat sulit. Bahkan mereka seringkali jauh dari Allah. Mereka seringkali berkhianat terhadap apa yang dipercayakan oleh Allah. Khususnya kalau kita ingat sidang jemaat yang terkasih, saat Musa diminta oleh Allah naik ke gunung untuk mengambil 10 firman Allah di dalam 2 loh batu yang dibawanya. Karena saking lamanya Musa ada di sana, orang-orang Israel yang ada di kaki gunung ini, yang ada di bawah, menjadi takut Musa tidak kembali. Mereka kehilangan pengharapan, lalu mereka sampai meminta Harun untuk membuat dari emas-emas milik mereka ini patung anak lembu emas. Dalam kemarahannya kita ingat Musa melempar kedua loh batu itu sampai pecah, dan dia harus mengganti itu dengan kembali naik ke gunung sesuai dengan perintah Allah. Musa begitu marah, Musa begitu sedih melihat perilaku bangsa ini, khususnya hal-hal lainnya juga yang kita bisa lihat dalam kesaksian Alkitab. Lebih dari separuh kehidupannya ia dedikasikan untuk melayani Allah dan umatnya. Bagaimana karakter kepemimpinannya, bagaimana semangat juangnya, dan hal-hal yang lainnya, itulah yang ditinggalkannya meski ia sudah tidak lagi bersama dengan umat itu. Nama yang baik, karakter yang terus hidup di antara orang-orang Israel, inilah yang ditinggalkan oleh Musa meskipun dia sudah mati. Sidang jemaat yang terkasih dan diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari Minggu ini 25 Oktober 2020, kembali kita bersama-sama memperingati Hari Reformasi Gereja, sekaligus Hari Bapak Gereja Kalimantan Evangelis. Setiap tahunnya ini dirayakan. Dan sidang jemaat yang terkasih, melewati perenungan firman Tuhan ini, saya mau mengajak kita bersama-sama untuk mengingat ada arti penting. Kenapa sidang jemaat yang terkasih, mungkin kita pernah bertanya atau kita pernah memikirkan ini, kenapa 2 perayaan ini digabungkan menjadi satu di hari Minggu ini secara khusus di tahun 2020 ini atau tahun-tahun yang lainnya juga.
Menarik sidang jemaat yang terkasih, Hari Bapa digabung dengan peringatan Hari Reformasi. Tentu dalam penyusunan ini ada hal-hal yang menjadi perhatian khusus. Sidang jemaat yang terkasih, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, reformasi berarti perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa. Bahkan ada bagian lain yang mengatakan perubahan yang drastis. Reformasi gereja Protestan, sidang jemaat yang terkasih, terjadi di wilayah Eropa pada abad ke-16. Dimulai oleh Martin Luther, kemudian Johannes Calvin, Ulrich Zwingli, dan juga yang lainnya. Gerakan umum reformasi gereja ini dianggap dimulai dari ketika Martin Luther memberikan 95 tesisnya kepada pihak gereja pada saat itu, yang berkaitan dengan keberatannya akan sistem gereja yang tidak lagi berlandaskan pada kebenaran, pada Alkitabiah, Sola Scriptura, berkaitan dengan konsep anugerah, berkaitan dengan pusat iman orang Kristen itu, pusat iman orang percaya itu bukan pada manusia-manusia yang pada saat itu memimpin di gereja, tapi pusat iman adalah pada Allah di dalam Yesus Kristus. Pengampunan dan penebusan dan Alkitab. Khususnya sidang jemaat yang terkasih, yang menjadi kritik besar dari Martin Luther adalah keberadaan indulgensi. Indulgensi ini adalah surat yang dijual oleh pihak gereja sebagai surat penebusan dosa. Jadi kalau orang mau dosanya diampuni, maka dia membeli surat ini dari gereja. Reformasi ini bertujuan untuk mengubah sistem di gereja yang dianggap melenceng dari kebenaran Alkitabiah, sampai lahirlah gereja Protestan yang digerakkan oleh kaum laki-laki atau kaum bapak ini. Tadi ada Martin Luther, Johannes Calvin, Ulrich Zwingli ini, dan yang lainnya, sidang jemaat yang terkasih. Mereka ini adalah merupakan penggerak perubahan. Kaum pria ini, kaum laki-laki ini, reformasi adalah perubahan, pembawa perubahan, pembaharuan ke arah yang tentu saja lebih baik dan sesuai dan seharusnya dengan apa yang menjadi dasar. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan perayaan Hari Reformasi Gereja digabungkan dengan perayaan Hari Bapa Gereja Kalimantan Evangelis, pun juga dengan mengacu bagian firman Tuhan dari kesaksian Musa di penghujung hidupnya ini, sidang jemaat yang terkasih, dan berkaitan dengan istilah yang saya katakan tadi, nama yang ditinggalkan seseorang di penghujung hidupnya. Sidang jemaat yang terkasih, hal yang ingin disampaikan dan diarahkan secara khusus bagi kaum bapak pada saat ini. Kiranya kaum bapak senantiasa mengingat bahwa haruslah menjadi tokoh yang selalu boleh membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Penggerak pembaharuan itu untuk membawa sidang jemaat yang terkasih kehidupan yang ada di sekitarnya, orang-orang yang ada di sekitarnya, baik itu kelompok kecil ataupun kelompok besar yang ada di sekitarnya ini, untuk memiliki kehidupan yang selalu mengarah pada perubahan untuk lebih baik. Dan khususnya sidang jemaat yang terkasih, perubahan kepada kehidupan yang semakin dekat dengan Tuhan, yang selalu boleh membawa diri dan membawa orang-orang yang ada di sekelilingnya untuk memiliki kehidupan yang selalu boleh mengasihi Allah, mewujudkan apa yang menjadi firman dari Allah di tengah-tengah kehidupan. Sidang jemaat yang terkasih dan yang diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, kaum bapak seharusnya adalah merupakan sentra pembawa kebenaran, mengingat kembali akan tanggung jawab sebagai seorang imam, khususnya di tengah-tengah kehidupan rumah tangga dan keluarganya. Sidang jemaat yang terkasih, janganlah melalui tangan kaum bapak, kaum pria, justru merusak setiap karya yang sudah Tuhan adakan dan Tuhan ciptakan dengan sangat baik. Apa yang saya maksudkan sidang jemaat yang terkasih? Tadi bagian sebelumnya saya katakan kaum bapak harusnya menjadi penggerak dari perubahan ke arah yang lebih baik. Pembawa khususnya yang pertama-tama keluarganya untuk menjadi keluarga yang selalu hidup dekat dengan Allah. Bukan untuk menggunakan tangannya untuk merusak apa yang sudah Allah buat baik. Contohnya sidang jemaat yang terkasih, harusnya misalnya kaum bapak, maaf begitu ya, membawa seisi rumahnya ini untuk rajin beribadah, rajin membaca Alkitab, rajin membawa firman Tuhan. Tapi mungkin tidak sedikit bapak-bapak yang malahan kebanyakan ibu-ibunya
yang di rumah yang selalu mengingatkan untuk sembahyang, selalu beribadah begitu, syukur jempol begitu kalau bapak-bapak sudah menjalankan perannya yang sederhana, yang kelihatan sederhana tapi luar biasa ini. Tapi kalau masih ada di antara bapak-bapak sidang jemaat yang menerima renungan ini yang masih hidup jauh dari yang seharusnya, berubahlah. Kemudian sidang jemaat yang terkasih, merusak misalnya kehidupan rumah tangga. Saat ini kan atau misalnya istilah yang sering saya pakai, kebanyakan suami atau laki-laki itu merusak rumah tangganya pada saat dia kelebihan harta, punya kedudukan yang baik, jabatan yang baik, uang yang berlimpah, kemudian menjadi perusak dari kehidupan rumah tangganya dengan memiliki simpanan. Kalau simpanan uang iya, tapi simpanan yang lain, maksudnya sosok yang lain di luar sana. Kemudian dalam memberikan nafkah bagi keluarga, segala sesuatunya seperti yang firman Tuhan katakan, lebih baik sedikit sayur, lebih baik sedikit isi piring, tapi disertai kejujuran, kebenaran daripada diiringi dengan segala hal yang tidak baik. Sidang jemaat yang terkasih dan yang diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, kemudian dalam penggerak pelayanan di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah berjemaat, bapak-bapak tadi diingatkan lewat tokoh Martin Luther, reformasi itu adalah proses perubahan untuk menjadi lebih baik dan sesuai dengan dasar yaitu Alkitab. Sidang jemaat yang terkasih, mari kaum bapak boleh memakai seluruh keberadaannya untuk menjadi alat Tuhan, menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Janganlah sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, khususnya kaum bapak, melupakan akan tanggung jawabnya dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tadi dua perayaan ini digabungkan menjadi satu agar melewati perayaan Hari Bapa ini terus diingatkan bahwa seorang bapak, seorang suami, seorang pria adalah merupakan tokoh perubahan, tokoh reformasi untuk kehidupan yang semakin baik sesuai dengan firman Tuhan. Sidang jemaat yang terkasih dan yang diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk jemaat secara umum melewati perayaan Hari Reformasi dan Hari Bapa, juga melewati firman Tuhan ini pun. Firman Tuhan ini ingin mengingatkan kepada kita untuk mereformasi pula hidup dan kehidupan kita, mereformasi sistem hidup kita pada saat ini sidang jemaat yang terkasih. Jika pada saat ini mungkin dalam perenungan kita, dalam kehidupan kita ini kita menemukan karakter atau kebiasaan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jika kita sering malas-malasan, baik malas-malasan dalam bekerja, malas-malasan dalam hal-hal yang lainnya, sering menunda-nunda. Jika kita terlalu sering mudah menyerah, selalu pesimis dalam berusaha, baik kalau kita sering minder, baik mungkin kita sering kali tidak percaya diri. Jika kita sering kali sidang jemaat yang terkasih, yang anak-anak misalnya sering menyakiti hati orang tua, tidak mau mendengar nasihat orang tua, yang adalah untuk kebaikan, begitu seringkali tidak mau mendengarkan nasihat orang tua. Jika sering secara sengaja kita menjatuhkan diri dalam pergaulan yang salah atau akrab dengan dosa dengan disengaja. Jika saat ini orang lebih mengenal kita dengan banyaknya karakter buruk dan sikap buruk kita, saudaraku, belum terlambat untuk kita mereformasi diri kita masing-masing. Sidang jemaat yang terkasih, tadi Musa dikatakan meninggalkan nama yang harum, meninggalkan nama yang baik, baik di hadapan Allah dan baik di hadapan orang Israel secara khusus yang telah dipimpinnya. Saat ini juga sidang jemaat yang terkasih, belum ada kata terlambat untuk berubah. Tinggalkan karakter-karakter kita yang tidak baik. Reformasi diri kita sidang jemaat yang terkasih, agar kita semakin berkenan di hadapan Tuhan dan menjaga kekudusan kehidupan kita. Jangan selalu berikan diri kita untuk dosa dan pelanggaran yang semakin menyakiti hati Tuhan, menghilangkan kemuliaan Tuhan melewati hidup dan kehidupan kita. Saudara-saudari yang terkasih, dalam kita bekerja, dalam kita berusaha, dalam kita menjalankan tanggung jawab kita di tengah-tengah rumah tangga dan keluarga kita, ingatlah, tinggalkan setiap kenangan yang baik, tinggalkan teladan yang baik bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kiranya saat ini sidang jemaat yang terkasih, dengan kesukacitaan kita untuk mereformasi diri kita. Kalau yang baik pertahankan, kalau masih kita temukan yang tidak baik, rubahlah itu. Selamat merayakan Hari Reformasi Gereja dan Hari Bapak Gereja Kalimantan Evangelis tahun 2020.
Tuhan Yesus yang selalu memberkati kita dan memberi kita semangat untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Kita masuk ke dalam saat teduh sejenak. Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa untuk menaikkan doa syafaat kita, yang nanti kita akhiri dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Allah yang bertahta dalam kerajaan sorga, kuduslah Engkau dalam kasih-Mu bagi kehidupan setiap ciptaan-Mu. Berterima kasih bersama di tengah-tengah persekutuan ini, kami boleh mendengar bagian dari firman-Mu, yang boleh kami terima, kami resapi bersama-sama di tengah-tengah kehidupan kami. Biarlah melewati firman ini setiap kami semakin diteguhkan dan dibimbing untuk semakin menghayati setiap karya-Mu atas hidup dan kehidupan kami. Kiranya kami selalu boleh mendedikasikan diri kami di bawah tekad untuk selalu berjuang, menjaga kekudusan kehidupan, kuat dalam berbagai tantangan untuk selalu menyatakan gambar Allah melalui kehidupan kami. Pada saat ini kami memohon kepada Tuhan, agar kiranya Engkau selalu boleh memberkati gereja-gereja Tuhan dalam tugas tanggung jawab pekabaran Injil, khususnya gereja Kalimantan Evangelis, agar nama-Mu dan pelayanan kasih-Mu makin dinyatakan dalam seluruh pelayanan yang dilakukan. Secara khusus kami bersyukur dalam perayaan Hari Bapak Gereja Kalimantan Evangelis dan Hari Reformasi pada saat ini. Kami serahkan seluruh penata layanan yang dikhususkan dari dan bagi kaum Bapak di GKE. Mulai dari Komisi Pelayanan Bapak tingkat Majelis Sinode, KPB, Majelis Resort, sampai dengan seksi pelayanan Bapak yang ada di jemaat-jemaat. Hikmat-Mu kiranya tercurah atas pengurus yang telah ditetapkan, kesatuan dan semangat yang tidak kendor pula, kiranya Tuhan Engkau selalu berikan bagi seluruh anggotanya, kaum Bapak, dalam eksistensi mereka, dalam memuji memuliakan nama Tuhan dan mempergunakan seluruh keberadaan diri sebagai alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami serahkan juga pelaksanaan pilkada di beberapa wilayah Indonesia, khususnya wilayah Kalimantan Tengah, agar suasana tetap aman dan kondusif, baik pra pelaksanaan, saat pelaksanaan ataupun pasca pelaksanaan pilkada ini nantinya. Berkati mereka yang memberikan diri untuk dicalonkan, untuk bisa dipilih, agar mereka boleh bersaing dengan baik, dengan jujur, berlapang dada pada saatnya nanti dengan hasil dari pilkada ini. Dalam doa ini juga kami memohon kepada Engkau, sebagai pencipta sekaligus pemilik seluruh alam semesta, Allah yang memiliki otoritas dalam mengatur dan menentukan segala yang terjadi. Allah yang kami percaya memiliki kehendak yang dinyatakan melalui segala yang diadakan. Saat ini dunia dan khususnya Indonesia diliputi oleh kemelut dengan mewabahnya COVID-19. Terjadi banyak penderitaan dan kemalangan sebagai akibatnya. Tidak sedikit kematian terjadi. Tidak sedikit orang-orang yang harus kehilangan orang-orang terkasih mereka karena wabah ini. Bahkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat pun terganggu. Kami tetap percaya di dalam Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam kemelut ini. Dan kami percaya Tuhan akan mendatangkan kepulihan dan kebangkitan. Nyatakanlah senantiasa hikmat-Mu Tuhan atas pemerintah kami, agar boleh menentukan setiap langkah yang tepat dalam mengatasi ini. Didukung pula dengan kesatuan tekad oleh seluruh lapisan masyarakat dalam mewujudkan segala upaya yang baik, khususnya dalam penanganan masalah wabah COVID-19 ini. Berikan pula perlindungan, keselamatan dan semangat bagi setiap tenaga medis dalam perjuangan mereka sebagai garda terdepan. Berkati juga kehidupan rumah tangga kami, agar kami selalu saling mendukung dan mengasihi rukun dan harmonis. Jadikan rumah tangga kami selalu menjadi rumah doa. Berkati kami baik sebagai orang tua maupun sebagai anak. Jaga dan lindungi baik istri atau suami kami, orang tua, saudara-saudari kami dan setiap anak-anak terkasih kami. Di tengah segala kesulitan, biarlah segala usaha dan kerja kami tetap diberkati oleh Tuhan, sehingga kami tetap beroleh kecukupan dalam melanjutkan kehidupan. Limpahi kami juga dengan kekuatan dan kesehatan. Segala pergumulan, beban yang mungkin menimpa kehidupan kami, ajar kami agar tetap kuat, bahkan selalu percaya Tuhan bersama dengan kami. Di dalam iman yang menghidupkan pengharapan kami memohon,
Kiranya yang sakit beroleh kesembuhan, yang sedih beroleh penghiburan, yang mengalami kegagalan tetap memiliki keoptimisan untuk mencoba lagi. Yang berkekurangan boleh Tuhan cukupkan, dan biarlah di atas segala sesuatu yang kami harapkan, kami perjuangkan kehendak Tuhanlah yang selalu jadi atas hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita memasuki persembahan syukur. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Dengarkanlah pengantar tentang persembahan yang terdapat dalam Amsal 11 ayat 24 sampai 25 yang berbunyi demikian. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Sebelum kita menyerahkan persembahan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas berkat-Mu melalui pekerjaan, usaha, dan pelayanan kami. Dengan sukacita kami memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kami atas berkat-Mu. Bersamanya kami akan menyerahkan hidup dan pelayanan kami untuk menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Kiranya persembahan ini dapat digunakan untuk memberitakan Injil-Mu dan menopang pelayanan gereja-Mu. Anugerahkanlah selalu kasih dan berkat kepada umat-Mu yang dengan sukacita memberikan hidupnya bagi-Mu. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 389 ayat 1 dan 2. Besarlah kasih Bapakku. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Betapa kasihnya besar, tak usah hatiku gentar, ku berbahagia benar diasuhnya. Pengakuan iman. Marilah kita bangkit berdiri bersama dengan sekalian orang percaya dan segala masa dan tempat untuk mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari Antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal.
kita akhiri persekutuan kita dengan menerima pengutusan dan berkat. Ingatlah selalu akan panggilan pengutusan gereja. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Lakukanlah dengan kesetiaan sebab ya Tuhan adalah setia untuk selama-lamanya. Dan kepada segenap kaum Bapak, pimpinlah keluarga kita dan katakan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu dan selamat merayakan Hari Reformasi dan Hari Bapa Gereja Kalimantan Evangelis. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan merubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Oh, ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu
terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hati-Mu Tuhan ada di bangsa ini. bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu